Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Salambang di Python Masterclass. Kali ini kita akan masuk ke materi yang sangat menyenangkan, yaitu bagaimana caranya membuat visualisasi dengan menggunakan library khusus yang disebut dengan Matplotlib. Jadi langsung saja kita bahas bersama-sama. Jadi apa itu Matplotlib? Tadi sudah saya sampaikan, ia merupakan sebuah library di Python yang digunakan khusus untuk visualisasi grafis ya, membuat plot-plot yang bagus dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang sudah sering menggunakan MATLAB atau sudah familiar pernah dengar begitu ya, sebuah software MATLAB ya, softwarenya orang teknik, softwarenya orang matematik, maka Matplotlib ini mirip sekali. Bahkan cara-caranya pun hampir sama ya. Tapi ada juga cara Matplotlib ya yang tidak mirip dengan MATLAB, yaitu dengan cara object oriented ya. Teman-teman yang sudah belajar object oriented programming, maka nanti akan dengan sangat mudah menggunakan Matplotlib. Kemudian Matplotlib ini juga digunakan untuk membuat visualisasi yang skalanya tuh internasional. Jadi bagi teman-teman yang dosen, yang mahasiswa ya, peneliti, sering membaca paper begitu ya, jurnal-jurnal internasional ya, atau kalau sering mendengar istilah Elsevier, kemudian Nature, Science dan lain sebagainya, maka nanti akan ada grafis-grafis di paper tersebut yang bentuknya itu sangat canggih ya. Bahkan kita sempat berpikir, ini gimana cara bikin plot seperti ini. Nah, nanti rahasianya bisa terbongkar dengan cara menggunakan Matplotlib ini. Nah, bagi teman-teman yang misalnya belum menginstall Matplotlib ya, jika pengguna Anaconda, cukup buka Anaconda Prom seperti biasa, lalu ketikkan conda install Matplotlib ya. Maka nanti suruh diminta menuliskan yes or no, ketik yes, ditunggu selesai, maka teman-teman sudah memiliki library Matplotlib. Bagi yang bukan pengguna Anaconda, misalnya menggunakan IDE yang lain seperti misalnya Sublime Text ya, atau PyCharm, apapun itu, maka biasanya menggunakan pip install ya, yaitu buka command prompt atau terminal kalau di Mac ya, lalu di terminal atau command prompt tersebut ketikkan pip install Matplotlib, sama tunggu ada permintaan yes or no, pilih yes, lalu nanti tunggu sampai selesai dan voila, teman-teman sudah memiliki library Matplotlib. Silakan teman-teman buka website Matplotlib ya, jadi matplotlib.org /gallery.html, maka nanti akan tiba di halaman ini. Di sini saya ingin menunjukkan apa saja yang bisa kita buat dengan menggunakan library Matplotlib. Dari grafik-grafik seperti ini ya, diagram batang seperti ini, kemudian diagram sinusoidal, bentuk-bentuk hati ya, kemudian ada box plot ya. Banyak sekali ya, bahkan dari yang ya histogram sederhana seperti ini, histogram campur-campur, interpolation ya, stream plot, banyak sekali ini. Ini kalau saya drag ke bawah ini nggak habis-habis ya. Oh, coba lihat tuh, keren-keren semua ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi ya, bahkan tidak terbatas ya. Bisa membuat sendiri, bisa membuat Firefox seperti ini ya. Ini kalau misalnya mau penasaran gimana caranya, cukup klik kanan ya, nanti dibaca sendiri caranya gimana. Di sini ada manualnya ya, bisa dicoba-coba di rumah ya, kemudian macam-macam ya. Kalau saya sampai ke bawah ini ya, banyak sekali tuh grafis-grafisnya ya. Oke lah, intinya ada banyak, tapi nanti intinya teman-teman ingin belajar ya, jadi saya tunjukkan cara mudahnya sebuah konsep dasar, sebuah paradigma, sehingga kalau teman-teman melihat grafis apapun yang mau dibuat, pada dasarnya semuanya dibuat dengan konsep yang sama. Jadi kalau sudah paham cara berpikirnya, kerangka dasarnya, konsep merancang gambar-gambar plot ini misalnya, kalau sudah paham, baru nanti silahkan membuat apapun, maka nanti akan dengan sangat mudah dilakukan ya. Jadi langsung saja buka Jupyter Notebook masing-masing. Oke, sekarang kita sudah di Jupyter Notebook ya. Kalau sudah masuk Jupyter Notebook artinya kita akan praktek ya. Nah, silakan teman-teman ketik seperti ini, import matplotlib.pyplot as plt. Kemudian dieksekusi.
Nah, kalau misalnya error seperti ini, artinya teman-teman belum punya library matplotlib ya, jadi pastikan sudah diinstal terlebih dahulu. Oke, silahkan diinstal bagi yang belum, bagi yang sudah, maka nanti silahkan dieksekusi baris ini ya. Nah, jika sudah diinstal, silahkan line ini dieksekusi, maka nanti akan lancar ya, tidak akan error lagi. Di sini apa yang kita lakukan adalah kita ingin menggunakan sub library dari matplotlib yaitu pyplot dan mempersingkat tulisan ini menjadi PLT. Jadi nanti kalau kita ketikkan PLT, maka orang-orang Python sudah tahu yang kita maksud adalah matplotlib.pyplot ya. Kemudian silakan diketikkan ini plt.plot, kemudian diikuti dengan tanda kurung dan silakan dieksekusi. Maka kita meminta matplotlib untuk menyiapkan sebuah kanvas kosong. Ibaratnya ada sebuah kertas HVS putih begitu. Nanti di dalamnya silakan dicoret-coret begitu ya. Kita mau membuat grafik-grafik dan berbagai macam. Dan saya di sini ada perbedaan antara plt.plot dengan plt.plot menggunakan titik koma. Kalau ini kita eksekusi, maka nanti tanda square brackets ini, tanda kurung kotak ini akan hilang ya. Jadi kalau yang di baris ketiga ini mirip dengan kita meminta matplotlib untuk melakukan perintah print ya, mencetak. Kalau ini ibaratnya langsung ditunjukkan plotnya itu seperti apa ya. Nanti akan saya berikan ilustrasi ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan ini, saya definisikan A sebagai saya begitu ya. Maka kalau kita ketikkan A, langsung eksekusi, nanti akan muncul out seperti ini, ada outputnya. Nah, ini ibaratnya yang kita lakukan di baris kelima, itu sama dengan yang kita lakukan di baris kedua, ada outnya ya. Tapi kalau kita ganti seperti ini, print A, print A, maka outnya ini hilang ya. Jadi, yang kita lakukan di baris ketiga, itu sama dengan yang kita lakukan di baris ke-6. Sama saja ya, sama saja. Pada dasarnya nanti yang ingin kita lihat adalah plotnya. Jadi tidak perlu bingung apakah langsung ataukah harus ada titik koma. Dan ini sama dengan ini. Jadi kalau nanti melihat kode orang lain atau di internet dimanapun, sering orang menuliskan plt.show. Jadi baris ke-7 ini sama dengan baris ke-3 ya. Terserah teman-teman mau pakai titik koma atau mau pakai show. Artinya ini kita minta mereka untuk mencetaknya menggunakan perintah print. Lalu apa yang bisa dilakukan dengan perintah plt.plot ini ya? Plt.plot, coba kita lihat dia butuh apa saja di sini. Dia butuh args ya, artinya bisa masukkan berbagai macam variabel tanpa batas jumlahnya maksudnya. Kita masukkan apa sumbu x-nya, apa yang menjadi sumbu y-nya ya. Dan nanti di sini ada keterangan bawah. Jadi yang menjadi sumbu x ini opsional, artinya kalau sumbu x-nya tidak kita tuliskan, nanti Python akan ngepas-ngepasin istilahnya ya, mencari-cari sumbu x yang pas. Jadi yang wajib adalah sumbu y, nilai di sumbu y-nya. Coba kita praktek di sini. Kalau saya masukkan list, misalnya listnya adalah 10, 20, 30, 40, 50, kita eksekusi, maka nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini ada tanda ini, artinya ditunjukkan dia berada di posisi memori mana. Kalau mau menghilangkan square brackets ini, tanda kurung kotak ini, keterangan di dalamnya, bisa menggunakan plt.show atau pakai titik koma ya. Kalau kita eksekusi nanti tanda yang di dalam sini tadi hilang. Oke, kita ke sini lagi. Jadi ini adalah nilai sumbu y-nya. Kalau kita lihat di sini ya, ada 10 sampai 50 ya. Lalu apa ini? Ini adalah nilai sumbu x. Yang dimaksud adalah ini adalah indeks ke-0, indeks ke-0 nilainya adalah 10, indeks ke-1 nilainya 20 ya. Indeks ke-2 nilainya 30 dan seterusnya ya. Kalau sekarang kita definisikan seperti ini, misalnya x sama dengan, ini saya jadikan x ya. Oke. Kemudian y sama dengan numpy array x pangkat 2. Kalau ini pangkat 2 nggak bisa ya, jadi ini harus diganti menjadi sebuah numpy array. Lalu kita eksekusi. Oh iya, saya lupa mendefinisikan ya. Import numpy snp. Oke.
Jadi kalau kita plt.plot x, y pakai titik koma, maka nanti hasilnya seperti ini ya. Yang jadi sumbu x adalah nilai angka 10 nilainya adalah 10 pangkat 2 100, kemudian 20 pangkat 2 400, 30 900, dan seterusnya ya. Ini adalah ilustrasi, dengan mudah kita bisa membuat grafis seperti ini. Nah, sekarang ceritanya kita ingin mendapatkan informasi tambahan di sini ya. Kita bisa tambahkan. Jadi kalau mau menamai sumbu x-nya, gunakanlah plt.xLabel. Kemudian masukkanlah apa informasinya, sumbu x misalnya. Kemudian di bawahnya ini saya hilangkan dulu ini titik. Kemudian plt.ylabel sumbu y. Kemudian untuk judul kita juga bisa menambahkannya plt.title, misalnya judul grafik ya. Kalau ini kita eksekusi, maka nanti ada tambahan seperti ini ya. Jadi judul grafik, sumbu y, sumbu x ya. Seperti biasa, kalau ini mau dihilangkan, gunakanlah plt.show atau titik koma ya. Nanti akan cantik seperti ini. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mencoba membuat dua grafik berdampingan begitu ya. Jadi fungsinya adalah plt.subplot. Kemudian kita cek dulu dia butuh apa di sini. Ini dia. plt.subplot. Jadi berapa jumlah baris, berapa jumlah kolom, dan plot yang ini plot yang keberapa ya. Langsung saja saya tunjukkan. Misalnya kita butuh 2 kolom ya, jadi barisnya 1, kolomnya 2, 1 2 1. Oke, kemudian di sini plt.plot plot x, y. Kita juga bisa menambahkan color, misalnya nih red ya. Kemudian sama deh ya, sama. Oke, sekarang plt.subplot. Kalau tadi 121, sekarang 122 ya. 2 artinya ini adalah grafik satunya, ini adalah grafik keduanya. Oke, sekarang plt.plot y, x. Jadi saya cukup membaliknya saja. Colornya misalnya kali ini adalah blue, ini juga sama ya. Oke, jangan lupa plt.show. Kalau kita eksekusi, hasilnya akan tampak seperti ini ya. Nah, ini terlihat tumpang tindih ya. Kita bisa tambahkan fungsi di sini, yaitu adalah plt.title layout, kalau nggak salah begini ya. Oke, ini pakai underscore pakai titik ya. Coba dulu aja kayak gini. Oke, ya betul ya, pakai underscore ya, title layout. Nah, di sumbu y ini juga bisa kita ganti, misalnya ini sumbu x1, sumbu y1, sumbu x2, sumbu y2 ya. Jadi kalau kita eksekusi ya lebih cantik lah ya. Nah, ini adalah apa yang kita lakukan ini. Ini adalah contoh bagaimana membuat grafik matplotlib dengan ala-ala MATLAB ya. Jadi menggunakan istilahnya cara-cara fungsional. Jadi plt.plot, kita menyiapkan kanvasnya, kemudian kita masukkan XY-nya, grafiknya seperti ini misalnya. Sumbu label-label kita bisa tambahkan, warna-warnanya juga ada di sini. Jadi silakan teman-teman explore di sini. Ada banyak sekali parameter-parameter yang bisa teman-teman coba. Seperti misalnya ada arc filter, clipbox ya, contains ya, macam-macam ya. Bisa nanti dieksplor lah. Ada, silakan baca di dokumentasinya. Cuman intinya adalah ini adalah cara yang paling simpel, tapi cara konvensional ini ada keterbatasan. Keterbatasannya nanti adalah untuk bisa, ibaratnya nih ya, ini ada satu kanvas, terus kita mau tambahkan banyak kotak-kotak kecil di sini begitu ya, ada grafik-grafik kecil gitu, lebih tidak fleksibel ya. Cara yang lebih fleksibelnya adalah caranya dengan menggunakan object oriented programming atau metode
Matplotlib dengan cara object oriented ya. Itu akan jauh lebih leluasa, teman-teman bisa menambahkan grafis-grafis yang lebih canggih. Ibaratnya mirip dengan paper-paper internasional ya. Besok kita akan pelajari. Sampai video kali ini saya rasa dibatasi sampai segini dulu karena nanti bisa terlalu panjang. Jadi sampai jumpa lagi di episode saya selanjutnya, di video pembelajaran selanjutnya tentang Matplotlib menggunakan object oriented. Tentunya saya akan menyampaikannya dengan cara yang menyenangkan ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.